Oke, selamat datang di podcast horor komedi. Kita di sini lagi mengatasi kejenuhan di tengah corona. Gue di sini nggak sendirian, guys. Terus ada 11 temen gue yang mau gue kenalin sekarang. Dimulai dari ini, ada pertama nih, ada Thomas Priawan. Kalau Kak? harusnya ini kita 11 orang ya, tapi kita basically cuman bisa kekumpul 7 ya. Kita di sini mau bikin podcast ya ceritanya Ki ya. Iseng-iseng aja. Bener. Untuk mengisi kebosanan. Nah, gue perkenalan dulu ya. Nama saya Thomas, saya biasa dipanggil Rodriguez. Udah, itu aja. Ada buahnya narkos. Udah itu aja. Di sini posisinya sayap kanan, tapi kadang-kadang suka main jadi back juga kadang-kadang. Oke, bisa selanjutnya ini ada teman gue nih, Sigit, mungkin bisa ngenalin dirinya lebih jauh. Silakan Kak. Oh, jangan jauh-jauh. Saya takut kalau jauh-jauh. Mantap. Kita deket-deket aja gitu. Waduh. Ketahuan ya, teman-teman. Ketahuan kalau bucin Nama efeknya saya gimana Sigit. keluar. Saya orang Solo, jadi kalau agak padat ya begitulah Solo. Apa ya? Udah itu aja sih, saya pekerja. Wow. Ayo Brian, ini ada Brian O'Connor guys, teman gue guys. Nggak ada berubah namanya. Halo guys, perkenalkan nama saya. Aslinya saya dipanggil Noel sih sebenarnya. Cuma nama Noel. Brian O'Connor ke Noel bedanya jauh banget, Waluyo. Iya. Enggak, karena nama Noel kan Immanuel Brian gitu. Iya. Immanuel Brian O'Connor gitu ya. Iya, bener. Masuk. Gitu kan. Jadi ya ini nama panggung aja di PUBG Mobile. Jadi saya pemain game aja. Gitu. Oke, siap. Hobinya apa, Mas? Jadi selain atlet e-sport jadi podcaster ya Kak ya? Iya, saya lagi berusaha menjadi podcaster aja nih. Dan saya asli Semarang. Yodes, asli Semarang, Des. Santai. Yodes. Kita lanjut ke personil selanjutnya. Silakan Kak Adit, mungkin bisa. Jatah gue nih. Yes. Kayak orang Halo semuanya. Jatah gue nih anjir. Akhirnya. Jatah gue sekarang. Jangan bos. Tebel. Mainnya tebel soalnya jadi agak nge-fly gue. Tipsy dikit. Bisa. Tipsy, anak dark down nih kayaknya ya. Yes, halo semuanya. Gue Adit. Gue apa saya ya? Harap mudit. Saya gue. Kalau ngomong gue, oke. Gue seorang ayah dari satu anak dan satu istri. Tambah nggak? Dan gue sekarang gue sebagai bisa dibilang gue sih influencer ya, karena apapun yang gue omongin, apapun yang gue pakai itu selalu jadi influencer apa ya? Influencer nih? Bahan sindiran orang. Iya benar. Intinya nggak ada. Orang seneng aja ngehina saya. Ini kayak bener udah mabuk. Kok jadi jerat Mas? Beneran udah mabuk. Apalagi ya? Udah itu aja kali. Moto hidup. Moto hidup boleh. Moto hidup gue Berani mati takut lapar. di briefing nggak ada moto coy. Oh iya. Bukan moto. Micin. Please. Yaudah, asalnya dari mana Mas? Asalnya aja. Asalnya aja. Jogja perbatasan. Jogja perbatasan. Iya, perbatasan Klaten. Sebenarnya masuk Klaten sih, cuman gue Jogja aja sih ya lebih enak. Jogja ini edit Jogja. Jogja Upper East Side deh. Waduh, Jogja Upper East Side. Mantap. Aduh berat. Upper Side. Nggak nyampe gue. Oke, next. Ini gue perkenalin juga. Mungkin ada yang udah pernah dengar suaranya dia. Ini sempat mengudara lah ya. Ada Olivia. Dia jaya di laut, darat dan udara dia. Kayak burung ya. Udara. Iya Halo dong. semua. Kita manggil pendengar kita apa nih ya? Guys, gang.
Buat Sobat horor. pendengar baru podcast horor komedi, kenalin gue Olive. Aslinya Olivia, asalnya dari Medan. Hobi, kalau hobi sekarang sih lagi suka makan ya. Buat menaikkan imun. Makan enak. Itu aja sih kayaknya ya, singkat. Ya, next. Oke, Kakak. Yuk, next. Last but not least, ini ada Marta Dumaria. Yeay. Berikan aplaus. Mahmud. Prima donna. Mahmud. Nama Marta, ibu 2 anak, 1 suami. Ini anak lagi di belakang nih. Jangan Enggak, ketuker ya. enggak tahu juga. Kelihatan, Astaga. Ini kan podcast. Ini di belakang nih. Melin langsung. Udah. Hobi, Bukannya hobi. hobi. Gibah. Oke. Itu yang akan kita lakukan. gibah. Oke, kayaknya Jadi hostnya belum bisa. kenalin diri deh. Oh, saya belum kenalin diri ya? Iya, Oke, gimana? gue Oki Caraka Rizky, terus abis itu ya hobi paling ya sekarang rebahan ya, jadi pahlawan di tengah corona. Rebahan. Hobi pacaran. Nah, di rumah aja emang lebih baik kan, kayak gitu. Betul. Ya mungkin Kaum sekali rebahan. harus keluar karena kebetulan bidangnya nggak bisa ditinggal-tinggal gitu, jadi tetap harus ngantor guys. Nah sekarang kan kita ini udah lama nih ya kena corona ya. Bukan kena sih maksudnya di tengah pandemi maksudnya. Amit. Aduh, jangan Woi, sampai. Amit. Saya nggak kena, nggak pernah kena. Sorry. Amit. Udah lama kita kan. Maksudnya dunia ini udah lama kena wabah pandemi ini gitu kan. Iya, wabah pandemi ini. Terus Jangan kitanya ya, tolong. Bukan kita. bukan kita. Maksudnya Kita, ya kita doain semuanya tetap aman lah ya. Tapi kan kita kan juga tetap punya kiat-kiat sendiri nih. Buat kita biar tetap sehat dan nggak apa ya? Amin. Terhindar lah dari kayak gitu. Kalau dari lo pada nih gimana nih guys? Mungkin ada tips dan triknya buat di-share ke para pendengar. Ya. Mungkin bisa dari diurutin lagi ya. Dari Thomas dulu deh. Gua. Iya dong. Apa ya? Bisa diacak lagi ya. Cara beda-beda. Ya udah. Mungkin dasar aja ya kalau dari kita menanggapi wabah pandemi ini. Kalau gue sih udah di rumah aja. Sip. Full nggak keluar ya. Ya. Langsung gue udah skip gitu semuanya. Soalnya virus ini Gua kan sebenarnya nungguin soalnya. Soalnya virus ini kan kalau yang gue tahu dia kan basically dia sebenarnya diem kan, tapi kitanya aja yang bergerak-gerak dan menularkan lewat cairan tubuh. Mungkin itu aja. Droplet. Benar. Gue lebih suka gue di rumah aja karena gue melihat beberapa orang di sekitar gue yang masih nongkrong. Bukannya kerja ya, kalau yang kerja ya itu duty-nya mereka, kerjaannya mereka. Tapi gue pernah ngelihat karena kan kewajiban nggak? Iya, gue pernah melihat di depan kosan gue ada yang taur. Itu Wow. men. Anjir. Ada yang Serius? taur, serius. Lu kalau lihat beritanya ada yang di Palmera taur itu tuh. Dia merembet sama di depan kosan gua. Lu ngapain, Bambang? Tahu, gitu tahu. kan. Tauran. Lu wasitnya Iya. ya? Ya tadi mau keluar tapi takut. Provokatornya. Takut tapi habis itu Viralkan ya udah. nggak? Viralkan. Daripada kayak gitu kan mending kita di rumah aja, terus ya menjaga kesehatan. Kalau gua gitu aja. Bikin podcast. Bikin podcast seperti Iya, ini, benar. ngedit video. Oh, Ya, iya. itu banyak sih yang bisa kita lakukan. Betul nggak? Mas Oki? Betul, Bang. Daripada tawur buat apa coba? Yoi. Oke. Udah kalau dari saya itu. Nice, sharekan. Nice. Oke, siap. Nah, kita randomin aja ya. Kayaknya biar lebih seru. Mungkin Marta Dumaria nih sebagai ibu dari 2 anak. Apa tips lu, Kak? Tips. Gue juga mau denger nih. Mungkin ada beberapa orang juga pasti yang pasti akan boring juga sih ya di rumah aja. Bener. Banget. Kecuali kalau emang misalnya punya kegiatan atau kayak gue lah ngurus anak gitu. Waktu itu sih gue ngisinya sih sama anak-anak jalan-jalan naik mobil, tapi nggak keluar dari mobil. Wow. Iya. Di dalam doang. Juga cara Iya, bener dari sih, mobil. bener. Secara kan Oh, Jakarta bener, lagi bener. lowong banget kan. Jadinya Iya. kita jalan-jalan aja. Dia nggak keluar mobil dan nggak keluar garasi, Marta.
Oh, jadi diem aja ya? Buat panas mobil doang. Itu doang. Udah. Yuk. Itu pernah juga sih, itu pernah juga. Serius? Tapi mungkin serius, mana si Gabut mobil ya? serius. Oh, oke. Pasang lagu serius. Yang penting pasang anak lagu. seneng ya kak, anak Iya. Yang seneng. penting. Jadi lu dandan, Yang penting lu pakai ngerasain buat baju, lu pakai tekan sepatu, gas gitu ya. lu masuk, lu nyari cekik gerenge. Udah, gitu. Udah bahagia ya itu ya. Level Udah maksimal. bahagia banget. Yeay. Nggak usah deh Jojo, lihat jalanan, lihat mobil-mobil, lihat gedung-gedung udah bahagia banget dia tuh. Kan agak Berapa lama tuh? 1 jaman lah kalau misalnya jalan-jalan keluar ya. Lumayan lah ya. Zaman. 1 jaman. Oke. Wow. Ada lagi nggak tak? Kalau selain itu sih paling ya bangun pagi terus kayak orang mau kerja aja, make up, dandan. Serius? Wah. Di rumah. Tidur lagi. Banyak nih, Yeay. banyak Gua- nih. Yang saking- begini banyak nih. Saking bosannya gue pernah kayak gitu tuh. Wah, saatnya Make up apa? Make upan juga Tom. pakai baju. Make upan juga Tom. Yang enggak lah paling Make upan juga. Pakai baju kantor. make upan. Oh gitu. Pulang lagi. Oke. Sampai ke depan terus balik lagi terus kerja dengan pakaian itu, pakaian lengkap itu. Bener banget tuh mah, gue pernah ngerasain Betul tuh. banget. Tapi nggak make up Yang penting yang penting mentalnya sehat ya kak ya. Ya, Biar betul. apa fisiknya ikutan Iya. sehat ya. Ih, mantap. Alhamdulillah sehat lah. Tak, lo ngerasa lo makin dekat nggak sih sama yang di atas? Cie. Wah. Ini kan Iya kita lah, temanya pasti. nih. Aduh. Temanya nih Iya, kita benar, kan itu pasti. meningkatkan imun dan meningkatkan iman juga dengan adanya Iya. penyakit yang menular seperti ini kan mau nggak mau emang manusia parno ya. Dan parno itu kayaknya Jadinya lebih Tahu baik daripada kita meremehkan gitu. Terus kalau Iya, lo dan- ngerasa dan- ya kita ngerasa kecil Ngerasa- banget sih ya. iya ya nggak sih, benar. Nggak ada apa-apanya, Oke. cuma virus yang nggak kelihatan gitu bisa sama Kita anak jiper ya. Bener-bener. Betul. Setuju. Kalau Oke. sekarang kan kalau misalnya itu jadi tiap malam kita ada ibadahnya gitu. Ah, gue pernah Tapi denger keluarga tuh. aja. Iya, keluarga. Karena kan Oke. ya sekarang kerja di rumah, ibadah di rumah. Jadi ya semuanya bener-bener di rumah. Dengan hashtag di rumah aja. Kalau yang pakai Telkomsel ada tuh di bagian atas. Betul, di kiri atas ada ya. Mantap. di endorse. Buat Telkomsel yang dengerin ini mungkin bisa. Boleh ya. Ya. Bisa Endorse- Telkomsel masukin. bayar ya, Endorse. Telkomsel bayar. Siapa nih? Ya, mungkin Noel biar nggak hanya mendengarkan dan menimpalin. Iya. Sebagai Iyalah, Noel aktivis dulu, Noel podcast dulu ya. anak baru nih, gue baru kenal. Iya, Iya. Gue boleh. doang yang baru kenal. Asik. Gimana nih? Senioritas banget nih. Gue baru Iya, kenal. senioritas banget. Aduh. Gimana Noel? Kalau menurut lu gimana nih? Apa yang sering lu lakukan? BTW disinfektan udah nyampe ya ke Noel. Apa? Iya. Disinfektan. Jangan lupa dipakai ya Oh Noel. iya. Ya, Jangan buat dipakai badan, kulit. buat bibir, Sehat-sehat, terima tangan. kasih loh. Ya. Jangan buat kulit ya pasti. Sebelumnya Iya, terima iya, kasih iya, loh iya. semuanya teman-teman udah membantu membeli di aku barang. Semoga Ya, sehat-sehat ya thank you. semuanya. Amin. Kalian bisa beli loh di Kita Marta. butuh disinfektan, mungkin bisa DM ke kita bisa menyalurkan nanti sesuai kebutuhan. Nanti ada di deskripsi kita di bawah tuh nama-nama Oke. IG kita ya kalau mau di-follow. Tetap Oke, promosi. guys, ini Noel nungguin guys. Dia udah Iya, mau dia ngomong udah guys. siap. Jangan lupa guys. Sorry. Silakan. Emang dia Ayo, niatnya cuma layar. palin doang. Emang Hmm? paling kecil Oh, di sini iya. paling muda ya, masih Kok umur gitu Oh sih, iya, Noel? iya, guys, udah. 23 ya. Ya, kalau- mantap. Kalau apa ya, dengan wabahnya pandemi virus kayak gini tuh ya mungkin saya pengennya sih masih di rumah. Cuma tuntutan Iya. kerjaan memang harus bekerja. Nggak bisa work from home kayak kalian ini. Jadi Nah, ini ya, Oh iya. kalian, gue juga enggak loh. Oh iya. Karena gue pengen denger nih dari Noel nih yang tetap kerja dalam wabah pandemi ini. Gimana Noel? Nih Iya. kiat-kiat lu buat bertahan dengan apa namanya ada Ya. wabah. Bertahan hidup sih ya. Apa yang lu Bertahan lakuin? hidup. Apa yang lu lakuin? Iya, minum air putih yang banyak kayak apa Ya. perawan sekebon kayak. Nggak, yang penting gini aja deh. Kita tuh kayak taati peraturan pemerintah aja. Kalau kita keluar ya kita harus pakai masker. Kita Iya. harus pegang apa. Kita lebih baik kita cuci tangan sih daripada kita lebih sering menggunakan hand sanitizer karena mengandung alkohol yang begitu gede ya, karena kan Cukup banyak ya persentasenya ya. persentasenya cukup tinggi. Jadi kita lebih baik cuci tangan kalau ada tempat cuci tangan yang mengandung ada sabunnya juga gitu.
Jangan lupa pakai masker di mana kalian berada, kayak keluar rumah, mau ke warung, beli makan, tetap pakai masker guys. Gitu. Iya. Siap. Semoga cara kebersihan ini bisa bertahan sama kita buat kedepannya ya. Oke, kita lanjut ke benar. personil selanjutnya. Kak Adit, silahkan. Ada tips dan triknya? Selain kayak yang dianjuri pemerintah atau lebih rajin kalau gue sih beribadah. simpel ya, gue sesimpel nggak pernah nonton baca berita tentang COVID. Titik udah gitu. Kenapa? Gue semakin sedikit Itu bukannya ngebantu ya? sedikit info Ya, tentang setuju, COVID yang setuju. gue dapet itu akan semakin membuat gue relax gitu loh. Karena gitu. ya balik lagi ke beritanya tuh bener-bener beritanya tuh terlalu apa ya kalau menurut gue tuh Menekan. Terlalu mencekam. Buat cekam stres bener ya. jadi kayak ini tuh kita kayak ditakut-takutin mulu gitu loh. Sedangkan kalau gue baru kan gue follow beberapa Instagram kayak Foketech gitu. Sorry di skip dulu gue. siap. Oke. Teman gue Adit lagi ada tugas negara guys. Sorry. Jadi mohon maklum Si Adit lagi ada kalau telepon, ada yang pesen aqua galon. Iya. Jadi dia harus nganter dulu sama aqua. Iya. Aqua saset. Iya. Kiki, Selain lanjut. disinfektan, kita menyediakan galon dan gas ya guys ya. Ya udah, Sigit. sekarang Sigit nih, gimana nih? Sigit juga kerja juga kan kalau nggak Gimana, salah, Sigit? tetap kerja juga kan? Nah, gimana? Oh, Kira-kira katanya mau dipecat kayak. Jangan dong. Amit. Oh, jangan. Amit. Amit-amit. Iya, di Iya, amit, tengah amit. pandemi Iya, virus COVID-19 Iya, ini sih virus pandemi tetap ini. kerja. Sebenarnya gue juga takut juga gitu, yang lain bisa Iya. work from home gitu kan. Tapi gue tetap kerja. Iya. Tapi ya dengan jaga-jaga kayak tadi aja sih. Kayak teman-teman yang udah bilang, gue kalau berangkat pakai masker, pakai jaket, pakai topi atau helm gitu, karena gue pakai motor kan. Terus pokoknya lengkap. Terus sampai di kantor harus dicek suhu. Terus sebelum masuk kantor harus ganti baju dulu, baru masuk lagi. Bener. Terus Bener banget. selama di kantor ya minimalisir aja bersentuhan sama orang, atau terlalu banyak menyentuh barang-barang yang nggak jelas gitu. Bener. Atau sharing minuman, sharing makanan. Kalau udah habis pergi dari luar, kita pulang itu baju jangan langsung dibawa masuk, kasih di luar dulu aja gitu. Dijemur-jemur, diangin-anginin. Habis itu kita mandi gitu kan. Ya efeknya Harusnya sih sih langsung dicuci sih. kalau gitu, semakin bajunya. sering gua keluar, semakin sering gua mandi, terus masuk angin guys gitu. Terus kerokan sendiri. Oh iya. gitu. Corona tapi masuk angin akut ya kak ya. Corona enggak, masuk angin iya. Iya. Badan merah semua, Toroan. Lo makin Buset. sering banyak mandi nggak, Dit? strip. Iya, lu sering Git, makin lo sering mandi makin nggak sih? sering mandi nggak? Iya kayak gue bilang tadi, kalau semakin gue sering keluar itu semakin gue sering mandi. Tiap keluar gue balik itu selalu mandi gitu loh. Jadi nggak cuma basuh, bener-bener gue mandi gitu. Karena ya nggak tahu ya, kalau masalah kayak otot-otot ngotot berantem atau gue berani, tapi kalau nanganin virus yang gue nggak bisa lihat dan itu mempengaruhi nyawa gue nyali ciut gitu cuy gitu. Gue takut juga gitu. Iya, karena kita nggak bisa lihat lawan kita. Jadi gue kadang kalau terlalu banyak sering grup-grup WhatsApp atau teman-teman yang ngomongin tentang virus corona, COVID-19 bahaya gimana, gue langsung skip, gue langsung nggak lihat lagi tuh grup, karena menurut gue udah cukup gue stres dengan kerjaan yang gue harus keluar kosan itu udah berbahaya, terus baca-baca kayak gitu tuh tambah mencekam hidup gue. Jadi gitu. namanya bukan social distancing doang, tapi social media distancing ya. Betul sekali. Iya. Lo harus hindarin Dipilah-pilah sosmed lah juga. gitu. Iya. Betul. Gak usah sering-sering ngomongin itu. Kita ngomongin yang bahagia-bahagia aja gitu kan. Yang bisa bikin kita seneng biar nggak bosen gitu kan. Bener. Gitu aja sih kalau gue sih. Tapi lu dapat Oh. gue mau nanya, tapi lu dapat informasinya dari mana gitu, kalau mau informasi tentang apa ya? Kayak hal-hal penting tentang corona gitu dari mana? Atau lu cuma baca seperlunya aja ya? Kebetulan kan gue kerja ya di bidang yang bersentuhan dengan informasi-informasi tentang corona gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oke, masuk akal ya. Berarti lu udah akses informasi lu tuh udah banyak sebenarnya. Lu Cukup udah ya, udah merasa udah cukup ya. Kadang kita kan nggak tahu ya, kalau kita lihat dari grup WhatsApp atau contoh kayak IG atau Twitter atau manapun itu, ternyata itu cuma
kata orang, kata ini, info dari sana yang belum tentu jelas gitu loh. Cuma rumor aja atau ketakutan orang di share. Kan ada kan video-video yang begitu ngomongnya corona gitu kan. Iya. Panik kan semuanya. Banyak hoax juga. Iya bener, bahaya itu. Setuju. Oke. Ini si Adit udah habis nganterin galon nih, udah kelar kayaknya. Oke. udah diorderin ya Kak ya. Galon dan gas sudah diorderin ya. Oke. Jangan lupa bayar. Tisunya jangan lupa ya, tisunya ya. Siap, itu urusan pribadi mah kalau bayar. Oke Kak Sigit udah ya berarti ya. Iya, apa mau tambahin lagi? Udah sih itu aja. Ya udah. Dit, silakan Dit. Tadi gue sesimpel itu sih sampai sedikit mungkin berita yang gue tangkap itu akan semakin baik imun gue menurut gue gitu ya. Karena jujur aja gue semakin baca berita atau nonton berita atau lihat di Instagram itu kayak semakin stres beneran. Itu komunikasi di keluarga juga jadi nggak enak gitu karena kebawa dengan situasi berita yang semakin mencekam gitu kan. Iya benar kayak tadi gue bilang tuh. Ya, berarti lo juga social media distancing juga ya. Iya, lebih jauh ngefilter kan. Khususnya untuk berita-berita yang corona yang menakutkan lah, karena banyak juga berita yang baik gitu. Iya, baru baca berita ada seorang nenek-nenek yang nggak mau dikasih beras, coba bayangin. Karena padahal semua orang butuh ya sembako. Karena dia bilang masih banyak yang lebih butuh dari saya. Oke, nice. Maksud gue itu loh, berita yang jiwanya itu benar-benar semakin inspiring ya. Iya, maksud gue juga gitu. Dia bilang beras buat 2 bulan saya masih sekarang ada. Lagi pada kesempatan semua. Iya sih. Nah, iya ngerasa semua yang paling butuh kali ya. Iya. Dan jangan menimbun sesuatu ya gitu loh. Iya. Bahaya juga itu. Entah itu masker atau apa, hand sanitizer, perasaan boleh nggak? Apalagi sembako dan sebagainya. Aduh. Berat. Jangan ditimbun guys. Kecuali. Oke. Lanjut ini sama Adit. Dikit ini karyawan Bulog sebenarnya, jadi dia ngerti masalah. Sembako betul. Tadi galon, cincau ada, dia ada. Sembako juga ya. Iya, anak buahnya Pak Budi Waseso nih Pak, anak buahnya di sini Pak. Kalau kalian nih udah kebiasa ngelakuin kayak gitu, Olip belum. Gimana? Apa? Oh iya, Olip belum ya? Olip belum. Sorry Kak. Wah. Hostnya juga belum. Olip sama hostnya belum. Oh iya, lupa gue malah. Udah kayaknya aja dia. Iya. Kedistrak mungkin gara-gara orderan banyak. Nggak apa-apa. Iya, gue pikirnya durasi mulu coy. Berarti sekarang Olip, yuk. Iya nih, gue di kepala sambil countdown cie. Kalau gue, ini kita Indonesia itu udah masuk corona itu kurang lebih sebulan ya. Jadi rasanya sih emang hidup kita tuh kayak udah nggak normal lagi sih. Bener-bener beda rasanya. Terus yang tadinya mungkin jarang cuci tangan, jadinya kita cuci tangan, pakai masker terus sekarang. Bersih ya itu aja sih, ngerasain corona tuh benar-benar mengubah hidup, memberi banyak pelajaran juga, dan gue sih ngambilnya yang positif dalam arti kita jadi kayak balik ke tradisional lagi, misalnya minum jamu, jadi kembali ke kita harus bersih, lebih bersih lagi gitu. Dan gue berharap setelah masih dulu kala kayak iya benar, jadi kayak dulu kita ngerasa kayak buat apa sih minum jamu gitu ya, atau mungkin jujur gue orangnya kaum urban, menurut gue kayaknya mandi sekali sehari itu kayaknya cukup ya. Jamu apa Kak? Nah, jamu goblok bolot. Jamu empon. Goblok bolot. Tapi sekarang teman gue cerita bahwa mereka justru mungkin setiap hari bisa lebih banyak mandinya daripada makan. Betul. Jadi bisa mandi 3 kali sehari gitu. Angin dia. Iya kayak daripada makan. Gue langsung kerokan guys. Jaga kebersihan. Karena semua orang ngerasa curiga kali ya sama badannya sendiri, makanya ya kotor dikit kayak langsung mandi jadi solusinya. Karena emang kita harus menjaga diri kita sendiri juga kan gitu. Itu yang paling penting sih dari kitanya dulu. Iya benar. Gitu. Dan gue berharap semoga ini emang segera berakhir di seluruh dunia. Amin. Dan positif yang kita lakukan biar kita itu masih berlanjut lagi gitu. Jadi hal-hal positif kayak kita tetap jaga kebersihan itu tetap berlanjut gitu loh. Itu aja sih.
Mungkin dari gue. Semoga cepat berlalu sih, bener. Amin. Stres Dan gua. untuk mengatasi kebosanan ya itu tadi. Kalau gue ya mungkin baca-baca Nggak berita bosen yang ya? positif, nonton film juga, atau ya ini dengan kita bisa Betul. punya ide Kalau untuk membuat kegiatan yang lebih positif kayak gitu ya. podcast, right? Iya. Gitu untuk ya kita bisa Iya. nanti lihat-lihat lagi tema-tema yang menarik. Thank you loh untuk kesempatannya ada di podcast horror comedy. Mantap. Thank you. Nih paling kalau dari gue sendiri sih palingan ya kita lagi ngejalanin new normal life ya. Orang-orang yang Betul. lebih sadar masalah Betul. kebersihan kita bakalan jadi lebih aware masalah olahraga, masalah makanan, terus abis itu ya itu kebersihan lingkungannya. Jadinya ya gue yakin kita nggak dalam tahun depan mungkin kita hidup nggak kayak tahun-tahun kemarin lagi yang mungkin lebih cuek masalah kesehatan badan sama lingkungan ya. Pasti kita punya habit baru buat kedepannya setelah pandemi ini kelar menurut gue sih. Dan itu emang kita sebenarnya emang harus aware ya, tanpa adanya pandemi ini kita emang harus ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang ini di tengah pandemi. Menurut Sama gue ya. satu lagi, kita jadi jarang jajan. Benar. Benar. Iya. Masa sih? Gue Nah, jadi gua- banyak jajan. Iya, GoFood. GoFood mulu. Sama GoFood mulu. Iya. Karena rasa Itu kayaknya bagus juga. berbanding Itu bagus terbalik juga sih. sama kesehatan. Kalau gue sih, terus Mungkin apalagi ya? Paling karena tidak keluar itu kita bisa keep duit ya, maksudnya kita bisa nabung. Tapi di satu sisi ya itu tadi kita banyak jajan karena GoFood, GrabFood gitu. Ya itu berkah juga buat mereka. Dan kalau untuk makan sih gue setuju karena itu bisa meningkatkan imun tetap. Mungkin nilai plusnya makanan jadi lebih kreatif sih jadinya masaknya. Betul, kadang-kadang Iya, banyak di iya. rumah jadinya belajar masak ya, Tak. Iya. Bukannya lu Jadi pesen GoFood tadi? sehari bisa 3 kali masak kadang. Banyak Apa? banget sekarang. bener-bener jadi mother life circle banget ya. Widih, mother Banget. Sebenarnya sih kan gue juga di rumah aja sih ya, cuman kenapa Ibunya gara-gara jarang. pandemi ini jadinya kayak lebih sibuk aja gitu di rumah, padahal Oh, sebenarnya itu biasanya juga di rumah kan. juga. Tuh kan. Iya. Malah jadi sibuk jadi ya. jadi itu menurut lo hikmah di balik pandemi ini ya, Tak ya? Lebih kreatif. Iya, jadi lebih lebih kreatif. kreatif. Iya. Ya Banyak kalau banget. kalau kalian gimana guys? Mungkin ya hikmah lainnya di balik ya selain itu tips yang udah kita kasih buat teman-teman pendengar atau yang kita terapin tiap hari ini. Kalau gue Kalau dari kalian hikmah sendiri yang paling hikmah lainnya apa? Iya, kalau gue hikmah yang paling bisa gue ambil yaitu gue bisa lebih tahu kondisi tetangga gue. Karena selama ini emang orang yang jarang banget keluar rumah sih sebenarnya, jujur aja. Karena emang Iya. kebiasaan anak kosan kan, terus tiba-tiba hidup ya walaupun sama-sama sih, Sosial. sekarang gue ngontrak juga sih. Cuman gue karena ini jadi setiap sore itu pada di depan rumah, pada ngobrol, pada tahu gitu loh, ternyata Oh ya? lu nggak usah jauh-jauh lihat Instagram buat melihat orang-orang itu kan, bahkan tetangga gue pun juga ada gitu loh ibaratnya. Yang selama ini gue nggak perhatikan mereka, ternyata aduh, gue pikir gue kemana aja sih selama ini. Parah lu, Sih, parah iya. emang. Ignorance banget. Kayak ini ya, memperhatikan orang yang jauh tapi yang di sekitarnya nggak kelihatan gitu ya. Mendekatkan. Apalagi kondisi secara ekonomi gitulah. Tapi bener loh, dengan adanya pandemi ini, gue semakin menghargain ketemu sama kalian-kalian ini. Kita udah lama. Iya, serius. Kita udah lama nggak nongkrong. Kita udah lama. Tadinya grup di mute ya. Grup di mute Di 1 tahun gitu ya. online. Ada yang semua, les. ini ada apa? Karena kita udah nggak boleh sih, kita mengurangi nongkrong kan ibaratnya. Kita Iya, bener banget. Anjuran kita pemerintah kan. kita mau kecap gimana dengan kalau nggak nongkrong gitu ya, dengan seperti ini. Makanya kita membuat podcast ini juga sekalian nongkrong sih. Terima kasih pada teknologi ya. Terima kasih pada teknologi. Iya lah. Menyatukan kita dari Iya, dari teknologi manapun. dipakai Ini kayaknya di zaman yang ini- tepat. ini Adit tadi kayak ada lagi kerja juga sambil ngasih galon juga ke customer gitu ya. Iya, kalau lagi ya mungkin bisa jadi benar-benar bisnis inspirasi banget ya.
Iya, dalam kondisi apapun, lo kerja, lo di rumah, tapi kita nggak bisa ngumpul begini gitu. Jadi oke lah. Iya. Ada yang di Amerika ya kan? Iya, tapi sekarang nggak di Amerika, dia balik ke habitatnya. Menurut lo apa? Yes. Ya mungkin beberapa selain tips hari dan trik itu tadi. Kalau hikmah buat di tengah pandemi ini apa? Hikmah. Ya kayak tadi yang gue udah sebutin, banyak pelajaran yang gue ambil sih dari adanya wabah ini gitu ya. Mungkin kedukaannya banyak gitu, karena gue sendiri nggak bisa gitu ngeliat orang harus meninggal dan yang lain-lain gitu ya. Betul. Dan banyak juga di circle gue juga ada yang meninggal juga karena corona gitu. Jadi tapi tetap gue nggak tahu ini kapan berakhir juga. Tapi kalau dilihat bahwa ini nggak cuma melanda Indonesia tapi seluruh dunia, menariknya di sini gitu, bahwa kalau kita ngerasa gue menderita banget deh, enggak, semua orang tuh mengalami hal yang sama dan berbagai kalangan gitu. Jadi corona ini tuh nggak ngelihat kelas gitu, mau itu usia berapapun kena, bahkan bayi gue lihat kemarin ada yang 6 bulan ya itu juga kena gitu, dan ada yang 99 tahun kena dan dia sembuh. Itu berita baik banget, gue lihat ada veteran gitu di Inggris dan dia sembuh dari corona 99 tahun, kakek-kakek gitu. Jadi membawa harapan baru juga kan untuk kita-kita ini, untuk termotivasi juga hidup sehat, dan kalau kita pun kena amit-amit gitu ya, kita tuh bisa sembuh. Banyak pelajaran positifnya juga lah dari kejadian ini gitu. Kalau tadi si Adit bilang jangan terlalu melihat informasi yang negatif, itu benar banget juga gitu, karena yang penting kan sekarang untuk ngalahin corona itu kita harus jaga daya tahan tubuh. Ya kan, untuk imun kita tuh harus bagus, itu aja yang kita jaga gitu. Karena nguatin imun lagi ya Kak ya. Betul, gue juga baru tahu tuh kalau ternyata kita berpikir negatif, kita mungkin takut dan segala macam tuh bisa nurunin imun gitu. Betul. Jadi yang penting jaga daya tahan tubuh aja deh gitu. Itu doang sih yang bisa ngalahin virus. Betul banget itu. Betul banget. Oh iya guys. Terus kan gue domisili di Jakarta nih ya. Gue tuh ngerasa kayak ini loh, waktu di tengah maraknya corona ini tuh Jakarta tuh kan jadi sepi ya, jarang polusi. Di pagi hari tuh gue ngeliat matahari tuh bisa cerah banget. Terus siangnya tuh awan-awan bagus gitu. Dan waktu gue naik ke kosan gue yang di lantai 3 itu ya, gue bisa ngeliat bintang di Jakarta, itu sesuatu yang wah gitu loh menurut gue. Oh iya. Mungkin emang bumi lagi istirahat dulu kali ya. Istirahat. Bener banget. Itu kalau ditambah suara jangkrik sama itu tuh, jangkrik bos gitu. Wah. Aduh, beda lagi itu bos. Oh beda. Kerennya di situ sih. Ada disuguhkan pemandangan yang baru aja sih kayak Jakarta. Ya menurut hikmah di tengah pandemi ini menurut lo ya Kak Sigit ya? Iya sih. Iya. Kira-kira sampai kapan ya ini ya? Waduh, nggak tahu nih Kak. Semoga cepat kelar. Semoga secepatnya jalan. Ya. Saya sudah nggak tahan pengen pulang kampung saya. Iya. Kangen keluarga cuy. Bener. Iya. Noel, ada hikmah apa Noel? Hikmah apa ya? Ya, saya lebih sering ini sih, nyuci sendiri daripada laundry Pak. Iya. Ya maklum kan anak. Itu korelasinya gimana ya itu ya? Itu hikmah loh. Laundry kan juga hikmah. Laundry banyak kan liburnya. Iya benar. Laundry banyak tutup ya? Lumayan. Jadi kan lebih baik kita nyuci sendiri dong, Nggak ada kerjaan yang kita si Noel lebih menjaga kebersihannya sendiri aja, dia percaya pada dirinya untuk mencuci pakaiannya sendiri supaya kalau mau nitip cucian buat Noel silahkan loh. Nah, kita bisa membuka bisnis baru ya setelah yang tadi kan. Laundry. Ada galon sembako. Laundry di bawah. Ya, tapi kadang masih sebel sama orang-orang yang masih nggak punya pikiran untuk yang mungkin ini kali ya, masih ada orang-orang yang nggak memikirkan diri sendiri dengan nongkrong segala macam gitu mungkin ya. Ada pikir orang soalnya egois lah. Soalnya gimana nggak sama bosnya gitu.
Soalnya gimana? Soalnya kayak gini tuh bukan masalah buat kita doang. Mungkin kita nggak apa-apa, tapi kita lagi nongkrong atau pulang ke orang tua kita yang kena apa segala macam. Jadi it's not about kita sendiri gitu kan. Bener. Berarti gitu. Iya. Jangan saling menjaga aja sebenarnya. Setuju. Ya. Kalau menurut lu hikmahnya dari lu gitu doang, Tom? Apa ada lagi yang lu pikirin atau yang hikmah dari gue cuman gitu aja. Jadi kita bisa mikirin bukan cuma gue sendiri. It's not about me, it's about us semuanya gitu. Gue harus mikirin gue nggak pulang jangan ke orang egois tua ya, jangan egois. Bener, karena banyak banget kita lihat ada yang panik buying apa segala macam. Lu bisa ngelihat gimana how tough people are. Lu bisa ngelihat gimana pengaruhnya virus ini ke orang kan. Lu bisa milih-milih mana yang buruk, mana yang baik, terserah lu gitu loh. Kalau gue memilih untuk lebih peduli pada orang lain gitu loh. Gue nggak pulang karena gue takut nyokap gue ke infeksi. Gue beli gue beli GoFood, gue beli 2, yang satu buat abangnya, kayak gitu lebih ya itu yang bisa gue lakuin untuk ngelihat bahwa udah sekalian buat gue, Tom. Boleh nanti gue kasih buat GoFood 6 Tom. Jadi gitu mungkin ya. Ini Thomas udah, Sigit udah, Olive udah, Duma udah, Adit udah. Udah tadi. Adit udah belum tadi? Hikmah gue kan biar ngerti sama tetangga, sama orang terdekat secara fisik. Perhatian sama lingkungan aja sekitarnya gitu. Ya, itu deket-deket. Sama sih. Gitu Kalau menurut gue hikmahnya juga kayak gitu sih. Maksudnya ya kita lebih aware masalah mental care, terus sama physicalnya kita. Jadinya ya itu semua salah satu kunci sehat sih menurut gue. Jadinya ya di tengah pandemi apapun mungkin kalau kita lebih aware sama lingkungan sama diri ya insya Allah pasti bisa sih.